Para hadirat yang kami hormati, dalam kajian tasawuf, jika hatinya orang itu sudah hadir di hadapan Allah, karena nur ilahiyahnya Allah, nur ilahiyahnya Allah itu memancar di seluruh alam dan makhluk, termasuk hati-hati kita. Jika hatinya bersih bagaikan kaca kemilon, jika ada sinar pasti muntabi'ati ala mir'atil qalbi, maka benda yang ada di mukanya, kaca, masih akan tergambar. Begitulah jika hati itu mampu melihat Allah, mengharapkan pada Allah, hati yang bersih, maka Allah akan tergambar di hati orang itu, hingga dia melihat Allah, melihat kekuasaan Allah, dan melihat dirinya tidak punya kemampuan, hingga pasti merasa billah. Ini sebagaimana sering saya gambarkan, seorang yang telah meminum minuman yang manis, pasti lidahnya akan terasa manis, dan hatinya akan mengakui manisnya gula ini. Begitulah kita kepada Allah. Tapi ini sulit para hadirat untuk mencapai ini. Bahkan ilmu tidak mampu. Banyak orang alim justru tertutup dengan alimnya. Makin merasa alim, makin pandai, orang itu makin tertutup kepada Allah, jika dia tidak dapat hidayah Allah. Tapi apabila dia mendapat hidayah Allah, dia makin alim, dia makin merunduk, makin merasa bodoh. Sungguhnya Allah lah yang memberi ini semua. Para hadirat yang kami hormati, peristiwa-peristiwa ini juga pernah terjadi dialami Nabiullah Musa. Ketika Nabiullah Musa sudah mencapai martabat makamnya sangat tinggi, beliau merasa hari ini orang yang dekat Allah, yang diangkat Allah dia. Maka diperingatkan oleh Allah bahwa sesungguhnya ada orang yang lebih dekat kepada Allah selain kamu. Dia diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan pada kamu. Nabi Isa bertanya, siapa itu? Khadir alaihissalam. Maka beliau mencari Nabi Khadir alaihissalam, hingga suatu saat ketemu Nabi Khadir alaihissalam, ingin berguru. Dengan dijanjikan sesuatu, Nabi Khadir tidak boleh bicara apa-apa. Nabi Khadir oke, akhirnya diajak sampai satu peristiwa. Nabi Khadir harus membelah perahu. Nabi Musa bertanya, mengapa kau belah perahu ini pada perahu bagus? Nabi Musa dikatakan, kamu tadi janjinya tidak boleh bertanya. Bertanya lagi. Ternyata itu perahu ini akan melewati satu daerah. Seorang penguasa, entah penguasa kerajaan, entah ya semacam garong. Apabila ada perahu yang lewat dan baik akan dirampas, maka Nabi Khidir merusak perahunya supaya dirampas. Para hadirat yang kehormati, itulah sekelumit cerita Nabi Musa, karena beliau telah merasa tinggi di peringatan Allah, sungguhnya masih ada orang alim daripada beliau. Para hadirat yang kami hormati, begitu kita setiap hari kita bicara membahas soal lillah dan billah, soal ma'rifat kepada Allah SWT. Tapi adakah hati kita mampu hadir di hadapan Allah? Para hadirat yang hormati, tadi saya katakan hati yang bersih akan senantiasa mampu menangkap nur-nur ilahiyah yang memancar bagi kita. Adapun ketidakmampuan ini sesungguhnya ada kotoran-kotoran dalam hati, yang kemudian itu disebut nafsu. Nafsu dalam arti bahasa ada sebuah kemauan. Kalau nafsu dalam arti syariat itu ada beberapa, ada nafsu baik, nafsu mutmainnah, nafsu allawamah, nafsu amarah. Itu kalau syariat. Walaupun mutmainnah, satu nafsu yang ingin ibadah. Keinginan ibadah itu menurut syariat sudah bagus. Tapi kalau dari hakikat, kalau ibadahnya hanya karena keinginan, itu masih nafsu, masih menyembah pada nafsunya. Maka dalam kajian makrifat, nafsu sama saja. Ingin baik ya jelek, apalagi ingin jelek. Yang bagus bagaimana? Bukan ingin baik, karena perintah Allah. Kalau motivasi boleh, dia ingin berbuat baik, ingin menolong orang lain. Tapi ketika mau melaksanakan, harus dirombak motivasinya, bukan karena ingin menolong, tapi karena perintah Allah. Ud'uni astajib lakum.
apa itu? Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua itu karena niatnya. Jika diniati bagus, maka baguslah. Keinginan bagus, ya keinginan ibadah, keinginan menolong orang, keinginan datang dalam satu pengajian. Jika ketika berangkat hanya karena keinginan, itu bukan ibadah. Kita akan bersedekah, membantu saudara kita di Palu. Itu keinginan bagus menurut syariat. Tapi ketika kita menyumbang, mungkin di jalan ada itu anak-anak muda, mahasiswa memberi bantuan, minta bantuan untuk bencana di Palu, kita memberi 1 rupiah, 2 rupiah. Keinginan bagus menurut syariat. Tapi ketika kita memberikan, jika tidak ada niat ibadah, maka itu tidak ibadah lagi. Bahkan itu nafsu belaka. Karena kasihan pada saudara kita. Dari segi akhlak bagus, dia saudara kita sakit, kita ikut merasakan, ikut membantu dari segi akhlak. Tapi dari segi ubudiyah, dia tidak punya nilai ibadah sama sekali. Hingga walaupun nanti banyak sekali, kalau tidak diniati tidak punya nilai. Ibadah haji dengan uang yang banyak tidak punya nilai. Kalah dengan orang hanya zikir kemudian niat ibadah. Inilah prinsipnya ibadah. Para hadirat yang kami hormati, kemudian bila tadi kita tidak bisa merasa apa-apa kecuali Allah. Orang yang bisa ini karena hatinya terus melihat Allah. Hatinya bisa menangkap nurnya Allah yang memancar pada kita untuk membersihkan nafsu yang ada di hati kita. Artinya mampu dari motivasi sekedar ingin bagus, ingin jelek, kemudian merombak sebutan ini niati untuk ibadah kepada Allah. Nah ini merombak ini hidayahnya Allah. Karena dia tahu melihat Allah Tuhan kita yang harus disembah, bukan sekedar diyakini. Para hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf semua berpendapat mencapai ini sulit tanpa ada guru yang kamil mukamil.